Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Rismawati dengan NPM 22130224043 D kelas B akan mempresentasikan tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan juga hati. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme berupa kelenjar keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis atau lapisan kulit ari. Lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk berupa sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. Kemudian ada lapisan malpighi yang berupa pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Kemudian yang kedua ada lapisan dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal dari lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan pada dermis yaitu yang pertama ada pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kemudian ada kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat, ada kelenjar minyak untuk menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering, ada pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan, ada ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf rasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Dan yang terakhir yaitu kantong rambut, yaitu tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Kemudian yang terakhir ada jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan dan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Organ ekskresi yang kedua ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa-sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, garam di dalam tubuh. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kulit ginjal, yaitu bagian terluar ginjal atau biasa disebut dengan korteks renalis yang berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian ada sumsum ginjal, yaitu bagian tengah ginjal, biasa disebut dengan medula, yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Kemudian ada rongga ginjal, yaitu bagian paling dalam, biasa disebut dengan pelvis renalis, dan berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yaitu proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kemudian ada reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Dan yang terakhir adalah augmentasi, yaitu proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya.
Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Kemudian, organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa proses pernapasan yaitu karbon dioksida dan uap air. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ ekskresi juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembapan di dalam tubuh agar tetap normal. Yang terakhir, hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatitis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, dan pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. Sekian materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.